Kembali di Ngobrol Pintar episode 3. Semoga kalian diberi kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap patuhi prokes, tetap pakai masker, jangan lupa untuk mencuci tangan, dan lakukan social distancing dengan orang lain. Oke, di video kali ini aku mau sedikit membahas tentang sebuah dilema yang biasanya menghampiri anak-anak muda gitu kan, menghampiri anak-anak yang biasanya sudah lulus SMK atau lulus SMA. Itu adalah antara kuliah dan kerja. Tentu ini merupakan suatu pilihan yang sulit bagi beberapa orang yang mungkin bingung akan melanjutkan langkahnya kemana. Dilema ini wajar terjadi dan seringkali terjadi untuk menentukan pilihan antara kuliah sama kerja. Itu lebih efektif mana, benefitnya lebih banyakkan mana, dan pada akhirnya mana yang lebih menguntungkan bagi diri sendiri. Apalagi nggak semua kalangan itu mampu untuk kuliah, nggak semua kalangan itu mampu untuk melanjutkan pendidikan, tetapi hampir semua kalangan itu menginginkan untuk sukses. Jadi di video kali ini aku mau ngasih sedikit gambaran gitu kan, mana sih yang harus dipilih, mana sih yang harus aku prioritaskan, dan mana mungkin yang bisa menjadi pilihan terbaik di hidupku kayak gitu. Ini hanya sedikit gambaran dari aku nggak memaksa kalian untuk sependapat sama aku, untuk satu suara sama aku, satu frekuensi sama aku, tapi aku berbagi hal ini harapannya adalah untuk membuka sedikit pandangan kalian, dapat memberikan sedikit motivasi bagi kalian yang mungkin saat ini bingung akan menentukan pilihan yang mana. Sebelum masuk di pilihan itu, aku bakal jelasin satu persatu dulu antara kuliah sama kerja. Kuliah itu bagaimana dan kerja itu bagaimana, apa aja sih yang didapat, dan apa pentingnya kuliah, dan apa resikonya langsung kerja bagi anak-anak muda zaman now. Oke, yang pertama adalah kuliah. Kebanyakan stigma masyarakat itu bilang bahwa kuliah itu enak, bahwa kuliah itu bisa langsung dapat kerja, bahwa kuliah itu nanti kerjanya gajinya gede, bahwa kuliah itu nanti bakal diterima di suatu perusahaan yang akan menjadikan kita sebagai pegawai kantoran. Rata-rata stigma masyarakat itu tentang gaji, tentang kerja dan kuliah itu buat dapat kerjaan enak. Rata-rata seperti itu. Tetapi yang gak kita sadari bahwa gak semua sarjana, gak semua lulusan kuliah itu bisa langsung mendapatkan kerja, bisa langsung mendapatkan gaji gede. Bahkan rata-rata fresh graduate pun yang memasuki perusahaan itu melewati serangkaian seleksi yang susah, yang gak menutup kemungkinan mereka bakal tereliminasi dari seleksi-seleksi tersebut. Besarnya angka pengangguran pada lulusan sarjana di tahun ini menunjukkan bahwa persaingan kerja itu sangat ketat, apalagi di era pandemi COVID yang dimana keadaan perekonomian hampir di seluruh negara itu mengalami penurunan, tidak terkecuali di negara Indonesia. Bahkan banyak beberapa pegawai tetap atau pegawai perusahaan yang pada akhirnya harus di PHK karena menurunnya ekonomi di pandemi COVID ini. Jika pegawai tetap aja bisa di PHK, lalu bagaimana nasib kita sebagai fresh graduate yang mengharapkan untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi pekerjaan yang tetap dan layak. Ngomongin masalah pekerjaan untuk fresh graduate di kuliahan itu nggak semudah kita daftar, seleksi, wawancara, screening, diterima, nggak semudah itu. Tapi dari beberapa relasi dan channel aku yang saat ini udah lulus kuliah, mereka nggak semudah itu buat bisa masuk ke perusahaan. Ada beberapa seleksi, ada beberapa tahap yang harus dilalui, dan bahkan ada salah satu relasi aku yang udah sampai di tahap akhir nih, udah sampai di satu tahap lagi dia bakal lolos, itu tereliminasi. Dan itu bener-bener ya sakit banget lah rasanya ditolak kayak gitu kan. Nah, pihak perusahaan pun juga nggak sembarangan buat menerima mahasiswa, apalagi fresh graduate. Rata-rata perusahaan akan menseleksi lulusan atau menseleksi calon pegawai mereka itu dari beberapa hal. Salah satunya adalah track record. Jadi gimana kalian selama kuliah, apa saja pengalaman kalian, apa saja skill yang kalian bisa, terus apa saja kegiatan yang pernah kalian ikuti di perkuliahan, itu sangat berpengaruh di track record saat melamar kerja.
Ya, beberapa perusahaan mungkin akan menggunakan kuliah dan IPK itu sebagai parameter pertama pada saat meloloskan calon karyawan atau calon pegawai. Tetapi untuk tahap selanjutnya, IPK itu udah nggak perlu. Yang kalian perlu itu adalah skill. Yang kalian perlu itu adalah keterampilan dan kreativitas kalian. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita lulus kuliah langsung bisa dapat kerja, langsung bisa diterima di perusahaan. Ya emang ada, cuman hanya segelintir orang yang mendapatkan privilege itu. Kecuali kalau kalian punya orang dalam, jadi ya mungkin beda lagi ceritanya, nggak mungkin susah-susah berjuang seperti ini. Tapi untuk kalian yang memang memulai dari bawah, yang memang tidak memiliki atau bahkan minim punya privilege itu, ya kita harus benar-benar berjuang dari nol, benar-benar berjuang dari awal kayak gitu. Oke, pembahasan yang kedua itu adalah tentang kerja. Rata-rata stigma di masyarakat bahwa orang-orang yang lulus SMK atau lulus SMA langsung kerja, bahwa dia nggak bakal punya karir yang bagus, dia bakal stuck menjadi karyawan, dia bakal habis kerja langsung nikah. Namun yang nggak kita sadari bahwa semua orang itu punya jalannya untuk sukses. Sukses nggak hanya didapat dari kuliah, bahkan orang-orang yang langsung kerja pun bisa mendapatkan kesempatan itu, bisa mendapatkan peluang itu. Semua tergantung dari masing-masing individu bagaimana untuk memanfaatkan peluang diri dan mengasah skill sehingga kita bisa memiliki kreativitas di atas rata-rata yang bisa mendorong kita untuk menuju kesuksesan. Yang aku ketahui, banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia yang bisa sukses tanpa kuliah. Seperti Bu Susi Pujiastuti, seperti Bapak Bob Sadino, itu merupakan contoh orang yang bisa sukses tanpa kuliah. Semua tergantung diri sendiri. Kalau kita mau mengembangkan skill, mau mengasah kemampuan dan memiliki tekad, tekun, nggak ada yang nggak mungkin. Bahkan kita bisa lebih dari orang-orang yang mungkin kuliah, orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi, kita bisa lebih dari mereka. Gak kuliah itu gak selamanya dikatakan gak punya masa depan. Bahkan terkadang masa depan kita itu bisa lebih cerah daripada mereka, asalkan kita mau bersungguh-sungguh, mau bekerja, dan mau berusaha. Gak ada kesuksesan yang tanpa perjuangan. Jadi kalau pertanyaan kalian, aku harus pilih mana? Aku harus memprioritaskan kuliah apa kerja? Jawaban dari aku adalah sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Karena kondisi tiap orang itu berbeda dan kita nggak bisa menyamakan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Sehingga kita akan memenuhi standar orang lain bahwa kesuksesan diukur dari kuliah. Nggak seperti itu. Semua orang punya beban masing-masing, punya masalah masing-masing. Sehingga pilihan terbaik terletak di diri kita masing-masing. Oke, kalau kalian bingung mau memilih pilihan yang mana, langkah pertama yang kalian lakukan adalah buat planning masa depan, buat planning kehidupan kalian. Temukan passion kalian, temukan bakat kalian, temukan minat kalian, temukan kemauan kalian, mau berkarir di bidang apa, mau berkarir di jalan yang mana, dan mau berkarir di aspek apa. Jadi planning masa depan ini bakal membantu kalian banget buat menemukan apa sih yang harus kalian lakukan untuk mencapai karir itu. Semisal kalian ingin berkarir di bisnis, membuka online shop, semisal kalian ingin berkarir menjadi penulis, atau semisal kalian ingin menjadi akuntan atau pegawai kantoran. Semua passion ini, semua karir ini pasti memiliki jalannya masing-masing yang tentunya berbeda seperti itu. Jadi kalian tidak bisa menyamakan perjalanan kalian dengan perjalanan orang lain, karena passion dan keinginan kalian terkait masa depan pun berbeda. Setelah kalian tahu, kalian akan paham apa yang kalian butuhkan, apa yang harus kalian jalani untuk menuju tujuan tersebut, untuk menuju karir tersebut. Entah kalian ingin langsung terjun mencoba, entah kalian ingin mencari ilmunya dulu, itu ada di tangan kalian masing-masing. Sebenarnya kalau aku boleh jujur, di samping kuliah itu menambah ilmu mengenai suatu bidang tertentu di teori, aspek lain yang didapatkan di kuliah yang mungkin akan susah didapatkan orang-orang lain itu adalah bagaimana kita membuka pola pikir,
bagaimana kita mengembangkan pola pikir terhadap suatu permasalahan, terhadap suatu kehidupan yang mungkin akan kita dapat ketika kita mendapatkan teman-teman yang berasal dari berbagai kalangan, berasal dari berbagai kultur dan daerah. Kita akan dipertemukan sehingga kita di situ akan mengalami pertukaran pikiran, sehingga perlahan pola pikir kita pun akan berubah, akan terpengaruh seperti itu. Selain itu, pola pikir juga dipengaruhi oleh tantangan-tantangan yang setiap hari kita temui, pengalaman-pengalaman yang setiap hari kita rasakan, dan apa saja yang kita jumpai. Seiring dengan itu, pola pikir pun akan berubah dalam memandang suatu hal, dalam memandang suatu kejadian ataupun suatu kehidupan, itu pasti akan berubah. Oke, setelah kalian memiliki planning dan kalian tahu apa yang kalian butuhkan, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan kondisi keluarga. Ya, nggak munafik bahwa melanjutkan pendidikan itu memerlukan biaya yang mungkin banyak teman-teman di luar sana yang terkendala di aspek ini karena keadaan keluarga yang tidak memungkinkan. Seringkali aku dengar bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tapi di sisi lain kita juga perlu realistis. Ketika kalian yakin bahwa kalian bisa di tengah keterbatasan itu, silahkan lanjut. Karena aku yakin bahwa Tuhan pasti akan membantu hambanya yang mau berusaha. Asalkan kalian yakin. Tapi kalau kalian tidak yakin dan kalian merasa tidak sanggup untuk itu, ya jangan dipaksakan. Sesuatu yang awalnya dipaksakan itu tidak selalu berakhir baik. Dan jalan menuju Roma itu nggak hanya satu. Jalan menuju kesuksesan itu nggak hanya satu. Jika jalan menuju tujuan kalian suatu saat itu akan dihentikan secara paksa atau tidak memungkinkan untuk dilewati, bukan berarti kalian gagal untuk mencapai tujuan itu. Tapi bisa jadi jalan kalian akan dibelokkan ke arah lain sehingga kalian bisa mencapai tujuan itu di jalan yang lain. Seperti kataku di awal bahwa nggak ada perjuangan yang sia-sia. Asal kalian mau berusaha, asal kalian tekun, suatu tujuan itu bisa dicapai dengan jalan apapun. Oke, sekian dulu dari aku. Yang aku tekankan sekali lagi bahwa orang kuliah itu tidak selalu instan langsung sukses. Pun orang kerja bukan berarti dia tidak bisa sukses, tapi itu tergantung sama diri sendiri, tergantung bagaimana dia bisa mengembangkan diri, memanfaatkan peluang dan potensi yang ada di dalam dirinya sehingga dia bisa terus mengupgrade diri dan berjalan untuk menuju kesuksesan. Semua orang pasti punya mimpi, tapi nggak semua orang mau berjalan untuk menggapai mimpi itu. Jadi buat kalian jangan terpaku pada proses orang lain, fokus pada diri sendiri dan jalani apa yang kalian yakini saat ini. Oke, itu aja bacotanku di video kali ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi prokes karena COVID itu nyata. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian punya request pembahasan, jangan malu untuk isi kolom komentar. Bakal aku bahas di next episode kalau aku memungkinkan membahasnya. Okay, thanks for the attention and bye-bye. See you in next episode.